lama, namun sudah bicara teknologi di situ, ya. Yaitu dari Michael Porter. Itu belinya di mana Pak? Di online belinya, ya, belinya di online. Harganya variasi, ada yang mulai 30.000 sampai 160.000. Saya beli yang 160.000 saya. Bahasa Indonesia, Competitive Advantage, karangan Michael Porter, ya, jadi karangannya Porter. Ya, di situ ada 15 chapter, satu chapter 2 orang, ya, milih sendiri, patternnya sendiri, dan mulai presensi 2 minggu lagi, yaitu tanggal 24, ya. Namun semuanya harus mengumpulkan. Saya tidak ingin diakali, waktunya saya baru membuat itu, ya. Harus dikumpulkan bersama-sama dalam bentuk PowerPoint, ya. Ya, masuk mahasiswa hanya belajar, apalagi magister manajemen, hanya belajar dari penyampaiannya dosen, apalagi daring. Daring ini lemah kalau menurut saya. Karena apa? Efisiensi memang dalam penyampaian, dalam hal lain, tapi dalam materi itu dosennya bisa dibohongi, mahasiswanya sudah layak-layak saja. HP ditaruh, apalagi S1. Kalau S1, kalau hanya kemarin itu saya menjelaskan, loh, PowerPoint tak buka, tak lihat dulu, mereka nutup semua. Wah, aku dibohong, langsung tak tutup juga, sudah belajar sendiri, dan juga gitu, ya. Kok saya diakali nih, ya. Inilah kelemahannya dari sistem daring. Bagus, namun dosennya omong cerewet, mahasiswanya santai-santai, ya, atau dinyalakan HP ditaruh, ya. Ini pun juga begitu, ya. Dan absensi mempengaruhi. Tidak ada istilah sinyal jelek, tidak ada. Bohong-bohongan itu, ya, bohong-bohongan itu, ya. Harus harus siap, ya. Biasanya pagi-pagi itu sinyal paling bagus, makanya saya minta jam pagi itu karena apa? Sinyal bagus, tidak mengganggu pekerjaan, ya. Karena sebelum jam 7 sudah selesai, itu saudara misalkan bekerja 6:30 gitu aja paling saya sudah selesai, lah itu bisa, ya. Kalau siang atau sore, wah ini malah buru-buru pekerjaan itu. Nah, jadi ini tadi sudah saya buka, langsung saya absen, klik, udah, ya. Mungkin mereka yang nyusul absen, setelah saya buka ini sudah tertutup, diakal-akali. Kadang-kadang, Pak saya absen, nggak absen kuliah, sudah saya tutup absennya. Itu kadang-kadang gitu. Oh enggak ada Pak, ya memang saat itu ada, tapi nanti setelah jam 12 malam enggak ada. Nah, inilah kelemahan daripada sistem daring. Oke. Ada mata kuliah strategi besar, Iran saya sebetulnya. Ini dulu mengapa? Karena menyusun itu seharusnya itu adalah mengundang pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Ya, membuat suatu keputusan itu mata kuliah, visi misi itu harus memangku kepentingan internal. Kepentingan internal itu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Ya, kalau ada yayasan, tapi UTN ini tidak ada yayasan. Kalau kepentingan eksternal, ya, kalau kepentingan eksternal itu adalah pengguna atau stakeholder, ya, pengguna, alumni, ya, mitra dan alumni itu harus digunakan. Jadi tidak perguruan. Kalau Michael Porter eksternal ini, state of new interest, pendatang baru potensial, kekuatan tawar-menawar daripada pemasok, kekuatan tawar-menawar daripada pembeli,
produk pengganti, produk substitute, alternative of delivery. Perusahaan itu bersaing sendiri. Ya, perusahaan itu bersaing sendiri. Ya, itu ya kalau saya lihat adalah di situ. Ya. Nah, ini masih dari Porter, nanti saya bukakan dari Michael Porter, nanti pelajari terus. Belum lagi eksternal ini, lingkungan eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Pendatang baru apa bisa kita kendalikan? Jangan masuk, nggak bisa. Kekuatan tawar-menawar pemasok bahan baku tenaga kerja kita bisa kita kendalikan? Tidak bisa. Kekuatan tawar-menawar pembeli juga tidak bisa. Produk pengganti tidak bisa. Ya. Kemudian perusahaan itu bersaing sendiri juga tidak bisa. Kita hanya bisa mengantisipasi saja ya lingkungan perusahaan ini. Hanya ini ya kompetitor environment, lingkungan persaingan nih kompetitor environment, lingkungan persaingan. Belum lagi di luar ini ekonomi, inflasi dan seterusnya global, ya. Kemudian demografi kependudukan, ya. Sosial culture. Nah, ini nanti kita bicarakan sendiri-sendiri ya. Politik, teknologi. Ada lagi 91. COVID-19. Ya, tidak bisa kita kendalikan. COVID-19. Tiba-tiba muncul. Ya, ini. Nah, kalau kita lihat, ambil saja satu. Ekonomi. Kondisi perekonomian suatu bangsa dapat mempengaruhi kinerja perusahaan individual dan kinerja, inflasi, suku bunga, surplus perdagangan dan kinerja bisnis, antara lain inflasi, suku bunga, surplus perdagangan, tabungan bisnis dan personal maupun GDP. Ya. Bisa kita kendalikan. Ini kita hanya mengantisipasi. Bagaimana kalau kita ada inflasi, kenaikan harga-harga bahan, kenaikan barang-barang. Paling tidak kita mengantisipasi, ya kita menyediakan bahan baku secukupnya. Masih ekonomi. Sosial, budaya. Salah satu faktor dengan umum perusahaan yang selalu berubah adalah perempuan sebagai tenaga kerja. Mbak-mbak melihat atau mas-mas, banyak dosen perempuan sekarang. Ya. Apa negatif positifnya? Negatifnya bagi saya jarang yang mau studi lagi. Ya, inilah. Sebetulnya positifnya dia rajin, negatifnya juga dia ini adalah jarang ngantor. Ya, ini mayoritas ini. Namun hasil tes sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau dulu tes itu adalah dilihat kalau banyak laki-laki, kemudian benar laki-laki. Namun yang laki-lakinya banyak nggak lulus tesnya. Ya mau tidak mau ini ada perempuan yang sudah diterima. Keragaman tenaga kerja itu tadi banyak perempuannya tadi. Ya. Sikap terhadap kualitas hidup kerja ini tadi mereka adalah ya sudah yang kecenderungan mereka adalah juga pemalasnya apa? Banyak pemalasnya dua. Satu sisi ya naudzubillah min dzalik. Biasanya lakinya suaminya pengangguran. Nah ini, ayo sekolah, saya masih dapur urusan dapur ini Pak. Waduh, satu itu. Bila suaminya sudah bekerja juga malas, ngapain sekolah? Ekonomi saya sudah cukup. Ini sama saja. Ya itulah itu ya. Sikap terhadap lingkungan. Ya itu tadi ya. Pergerakan pilihan pekerjaan dan karier. Karena apa? Ini sudah terasa sekali di jurusan manajemen FEB UNED. Ya, sudah terasa sekali. Ya kebetulan S2 ini dosennya
dokter semua dan profesor ya. Namun di S1 banyak dosen yang S2. Nah, apa Pak pengaruhnya lingkungan berubah? Ini ya. Sekarang ini misalkan akreditasi 40% seluruh dosen S2 itu harus profesor misalkan. Sedangkan profesornya cuma 3. Saya Budiah Yuli dan Bu Istifadah. Nah, itu akan datang tuh ancaman itu. Laki pun juga itu tidak ngurus pangkat, ya, tenang-tenangan. Nah, ini menjadi kendala di sini, sosial budaya. Pergerakan pilihan berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa, ya. Produk dan service inilah sosial budaya di sini. Nah, ini saudara dalam keadaan ini tidak dimasukkan di sini, namun kita dalam praktek sudah terasa, ya. Nah, saudara lihat ya dengan sosial budaya dengan adanya aturan pemerintah PPKM, ya. Itu kalau saudara itu di sekitar Jember atau lihat aja yang biasanya perdagangan yang begitu bagus, ya. Gimana? Di Malioboro. Ya, sepi. Ya, memang dilarang oleh pemerintah. Ya, sepi hotel-hotel. Ini pengaruhnya faktor eksternal. Akhirnya apa? PHK, pasar grosir di Tanah Abang. Sepi pengunjung, otomatis banyak penjual-penjual yang tak tutup. Loh, siapa yang beli? Buka, bayar karyawan, tutup masih lumayan, gulung tikarik gulung, ya, gitu. Inilah yang menjadi faktor-faktor sosial budaya. Ini aneh sekali, ya, perempuan tampak bagus. Ini mbak-mbak ini kelihatannya lebih banyak mbaknya ini yang sekolah daripada kita. Saya punya 2 anak perempuan, semuanya kerja. Satu PNS dokter di Bondowoso, satunya PNS dosen. Ya. Dan untuk mengantisipasi lingkungan, dosen itu sekarang harus dokter. Sudah saya sekolahkan S3 dan lulus. Ya. Kalau dulu S2 saja. Itu. Ya. Lingkungan. Mungkin ayahnya mbak-mbak ini atau adik atau kakak jadi dosen masih S2, kurang itu. Ya. Harus S3. Yang jelas kalau S2 tidak bisa ngejar S2, jeruk makan jeruk. Ya, sekolah lagi. Tapi mereka jarang yang mau sekolah ambil S3. Loh, kok bisa Pak? Karena prinsipnya dia, dosen, diomongnya orang apa. Ya, prinsipnya begini. Dia punya S2, tidak S3. Usia pensiun PNS yo 65. Dia tidak ngurus pangkat walaupun dia dokter punya S3. Usia pensiun yo 65. Itulah tidak ada motivasi. Lalu apa Pak? Kampusnya yang remek itu nanti. Ya. Saya kasihan di situ. Kampusnya yang hancur. Karena dipersyaratkan sekarang akreditasinya yang bagus, dosen itu di atas 50% dokter. Mereka mungkin agak belok-on, mungkin dosen-dosen itu tinggal-tinggal tidak ngerti apa-apa. Dia males kok. Ya, sekolah biaya banyak, belum tentu lulus, pensiunnya juga usia 50. Inilah lingkungan. Kalau saya, karena punya prinsip saya, orang lain masih berpikir saya sudah melakukan. Saya diterima PNS 86, 87 saya PNS, 88 saya berangkat S2 di UGM, 90 pulang, 94 berangkat lagi, 97 pulang, pangkat saya genjot, naik pangkat, loncat-loncat, ya dari 4A langsung 4D, tahun 2003 saya profesor. Orang tidak tertarik. Kalau saya pikiran saya sederhana,
Kalau saya pangkat tinggi, gaji saya tinggi. Kalau saya sampai profesor, saya bekerja di tempat lain. Sampai sekarang saya bekerja di tempat lain. Saya bekerja di tempat lain itu mulai awal saya PNS sampai sekarang. Makanya saya juga dosen Universitas Brawijaya, dosen Universitas Erlangga, dosen Universitas Sriwijaya, UNS, ya, Undip, kemudian Mula Warman, dan semua PTS program S3 di Surabaya saya ngajar dan uji di situ. Dan ditarik di Dikti mulai tahun 2006 saya, sampai sekarang. Itu. Teman-teman dosen, orang sing tidak ada sing ada. Karena mereka apa? Kelompok-kelompok sendiri, saya tidak punya kelompok. Apa kelompok itu? Karena tidak sekolah. Pikirannya pejabat. Ingat pejabat itu di UNED atau di universitas 4 tahun sekali pilihan atau diganti. Bukan yang jabat yang saya lihat. Setelah jabat, mereka orang setelah jabat ingah-ingih gitu, bingung gitu loh. Setelah tinggal pulang enggak. Kalau saya pilih enggak jabat, tapi saya jabat juga. Ya. Karena apa namanya, saya punya keunikan saya profesor. Saya lebih bagus punya uang banyak daripada jabat. Ya. Nah, itu karena mereka bisanya itu. Ya, sekarang aturan tambah keras, mumet sekarang. Ya. Yang mumet siapa? Pimpinan mengelola perguruan tingginya, mengelola jurusannya, mengelola fakultasnya. Lingkungannya berubah. Ya. Teman-teman tidak ikut, Pak. Mungkin diantara mbak-mbak ini ada yang diajarin. Profesor Diayuli, Pak Bambang Irawan, Pak Imam Suroso, Dr. Imam Suroso, Bambang Irawan, Diayuli, saya, Bu Nur Hayati, Dr. Nur Hayati. Nah, itulah teman-teman seangkatan saya. Loh, mengapa mereka tidak sekolah dan ngurus pangkat? Karena ya tidak berpikiran seperti itu. Otak saya kan berpikiran strategi bersaing dengan saya. Ya. Karena apa? Mereka tidak ngurus. Karena gaji profesor dan tidak profesor itu selisihnya hanya 150.000. Ya. Namun setelah 2005 turun undang-undang guru dan dosen, gaji profesor yang selisihnya tadi 150.000 menjadi 15 juta. Ya. Pemerintah masih memberi fasilitas, profesor pensiun usia 70 masih diperpanjang sampai 79. Ya. Ini ya. Oh, mereka buru-buru. Wah, aku pengen profesor. Tidak bisa hanya pengen saja. Profesor harus doktor dulu. Mereka baru sekolah S2, S3. Setelah itu aturan tambah sulit, mereka lupa pikiran jabatan. Jreng, yes. Mendekati usia pensiun. Ya. Maka Bapak dan Ibu, saya punya pikiran, orang lain masih berpikir, kita sudah melakukan. Ya. Itu pemikiran saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Faktor global. Ya, ini pandemi ini tambah lebar. Global di sini adalah pasar global baru yang relevan, pasar yang sedang berubah, peristiwa-peristiwa politik internasional yang penting dan karakteristik kultural institusional dan seterusnya. Global ini sekarang ini masih mengatasi pandemi ini secara global. Ya. Apa yang akan dilakukan ekonomi jurusan manajemen S1? Saya tanya setahun yang lalu pimpinan itu. Saya juga memimpin Kaprodi S3 manajemen saya. Kalau di Dikti saya sekretarisnya BNPT. Ya. Saya tanya, mau akreditasi internasional, tuh ya, maunya tahun ini internasional. Ya. Saya jawab, strategi itu bukan pilihan, alternatif. Kalau kondisi berubah, strateginya begini. Kalau kondisi berubah, strateginya begini. Enggak, ngeyel. Ya sudah. Maksud saya, internasionalnya dipikir, nasional ya dipikir. Apa yang terjadi? Setelah pandemi belum selesai, akreditasi internasional tidak jelas,
duit unet yoran duit ya terbengkelai sekarang memikirkan akreditasi nasional rodok telah syaratnya tambah berat. Seharusnya dia mikirkan nasional sudah reakreditasi. Benar itu ya. Jadi pemikirannya berbeda dengan pemikiran strategi dengan saya. Malah pikirannya mereka adalah Pancasila. Oh, itu Pancasila kampus di Jakarta sudah ada Universitas Pancasila, kampusnya Pancasila di sini itu. Nah, biasanya kalau diomongi konconi dewi orang nurut. Namun lagi diomongi wong liya baru nurut. Nanti saya datangkan teman saya dari Jakarta nanti ya. Jadi omongi di Jakarta jadi plagiat bagi saya. Kemudian lagi faktor teknologi. Wah, ini saudara jangan tertinggal dengan teknologi. Ya. Elemen-elemen teknologi tersebut antara lain menyangkut inovasi produk, teknologi komunikasi dan seterusnya. Dan jangan lupa alat untuk teknologi ini harus kita punyai. Ya. HP paling tidak ya jangan HP jadul, laptop dengan begitu. Ya. Ini adalah contohnya. Dan ini sudah saya lakukan semua. Mengikuti apa? Karena saya orang pelayanan. Mahasiswa minta tanda tangan. Saya kerja di Jakarta. Setelah selesai rapat apa saya harus tanda tangan. Masa saya ngeprint dulu baru tanda tangan. Saya tanda tangan lalu saya scan gini. Yo tidak dong. Saya harus punya laptop bisa ditanda tangan langsung di laptop. Saya harus punya HP bisa tanda tangan di HP. Saya harus punya tab yang bisa tanda tangan langsung kemudian saya kirim langsung. Namun ada mahasiswa yang saya tertawa sendiri. Ya. Minta tanda tangan saya, langsung saya tanda tangan kirim. Apa WA ke saya? Pak, minta yang asli loh. Yang asli yang mana? Yang situ kan yang punya yang asli. Enggak, Bapak kan tanda tangan kan punya yang asli. Di mana yang asli? Saya juga gitu, Mbak. Saya beritahu Mbak, kamu ngirim, aku tanda tangan, lalu tak kirim lagi. Bukan tak print, tak scan, terus tak kirim. Pak, yang asli, kapan saya bisa ngambil? Enggak ada yang asli. Yang asli ya di laptop, di HP saya. Ya. Inilah kemajuan teknologi. Harus kita turuti kalau kita ingin pekerjaan cepat ya. Laptop kalau kita ingin pekerjaan cepat baru dibuka laptop langsung sudah nyala, dimatikan juga cepat mati, tidak dimatikan atau dinyalakan monyet dulu aja 5 menit sampai 10 menit baru plong. Apalagi laptopnya tebal-tebal seperti televisi ya, yang tipis dong, ringan ya, jangan yang tebal seperti televisi itu ya. Makanya teman-teman dosen itu saya bilang, bawa televisi dong. Mana Pak? Laptopnya gede-gede itu. Ya, itulah kemajuan teknologi itu harus kita ikuti. Ya. Belum yang lain. Dengan kemajuan teknologi yang kita lihat. Nokia baru muncul. Muncul yang wah merajai dunia. Muncul kecil saja. BlackBerry habis Nokia. BlackBerry tidak sampai 1 tahun muncul Android udah habis perusahaan-perusahaan Nokia seluruh dunia. Ya, sudah tidak kembang lagi. Lah ini mereka Nokia hanya teknologi bentuknya. Apalagi saudara mesti menangis kan? Kalau dulu ada orang itu bawa Nokia yang gede itu, satu batu hampir sebesar batu merah itu. Wah, seorang pejabat bahaya ke sana kemari nelpon itu ya. Sekarang tidak perlu gede-gede, tipis-tipis HP itu ya. Gede-gede itu untuk melempar kucing atau anjing itu ya. Seperti batu sebagian dari batu merah itu ya. Kalau dulu seperti pejabat mungkin bapak saudara atau kakak itu wah, penampilan buaya itu. Seperti orang lain itu tidak punya uang untuk beli itu ya. Tidak ada gunanya dengan kemajuan teknologi ini. Baik software maupun hardware-nya cantik-cantik. Ya. Itu sekarang kemajuan teknologi di situ. Ya. Terus berkembang dan itu harus kita ikuti. Kita ikuti harus. Ya.
Nah, seperti laptop-laptop yang mereka punya itu, gede-gede itu, nyala baru diencapkan listrik. Sekarang ini, seperti yang saya pakai ini, buat 10 jam ya akan bertahan dia baterainya. Ini masih hanya ya, seperti lagi perkembangan ya. Dulu mbak-mbak itu SMP, kalau tidak Toshiba nggak mau ya. Sekarang kalau dulu laptopmu apa? Lenovo apa? Lenovo itu. Laptopmu apa? Asus apa? Asus. Namun sekarang Toshiba tidak ada gambarnya, model lama, Asus Lenovo. Kalau mbak-mbak itu beli di atas 10 juta itu baru itu laptop yang bagus. Ya. Syukur harganya yang di atas 18 juta. Wah, itulah bagus. Laptop bagus. Di atas 20 juta aja. Ini. Ya, mungkin tergantung kegunaannya. Ya, sudah kegunaannya. Bagaimanapun juga. Ya. Di situ yang jelas kita lihat baterainya awet. Jelas. Ya. Memorinya lebih bagus, lebih banyak, tipis. Namun, komplit sekali di situ. Ini teknologi. Itu tadi munculnya Gojek, Grab. Tanpa modal dia bisa menguasai aset, bukan menguasai, memanage aset itu. Ya. Sudah tertinggal sampai dengan adanya Gojek ya, tukang ojek di Jakarta atau seluruh Indonesia protes ke Jokowi. Yo nggak bisa apa-apa nih Jokowi. Wong itu adalah dengan kemajuan teknologi dan anaknya Jokowi sendiri sahamnya juga banyak di Gojek. Ya, nggak bisa Pak. Bukannya karena sahamnya itu bukan, ya karena kalau itu nuruti ya kemajuan teknologi ya akan tidak ada gunanya di Indonesia. Grab ya. Habis perusahaan-perusahaan taksi kecuali taksi besar. Lagi penjualan travel online ya. Dulu banyak ya ini perjalanan sekarang habis dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut ya. Faktor politik ini salah ini seharusnya faktor politik ya yang tidak mengusahakan berakibat buruk bagi dunia usaha ya. Alhamdulillah di Indonesia ini politiknya tidak stabil, tapi berusaha mereka itu yang lawan politiknya Jokowi ini untuk menghancurkan ekonomi itu nanti yang berbahaya itu. Kalau faktor teknologi ya. Faktor politik ya. Itu bahaya sekali. Negara kalau tidak aman, ruwet, wah sudah ya seperti Afghanistan apa itu ya kacau ya itu yang paling penting lingkungan itu yang perlu diwaspadai. Ini 3M baca sendiri aja. Nah, kemudian pemberdayaan pelibatan karyawan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bicara strategi ya, itu kita tidak terlepas bicara tentang kekuatan kelemahan maupun ancaman dan peluang ya. Kalau kekuatan kelemahan itu faktor internal itu bisa kita kendalikan. Namun kalau yang yang namanya peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal tadi kita hanya bisa mengantisipasi, tidak bisa mengendalikan. Kalau internal kita bisa mengendalikan. Contohnya adalah modal, tenaga kerja, budaya perusahaan kita bisa mengendalikan. Namun kalau eksternal, misalnya kalau di Jember paling dekat saja, Gunung Raung meletus. Bisa kita Raung jangan meletus, tidak bisa gitu. Hanya mengantisipasi, misalkan tanaman tembakau diberi naungan ya, ditutupi ya, itulah. Kalau kaitannya dengan strategi, ya gini, kemudian penelitian empiris, lingkungan bisnis eksternal, implementasi 3M, kemudian strategi bersama baru kinerja bisnis ya, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, bahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan.
Oke, itu. Dan itu tadi saudara paling saya sarankan untuk ngeprint, mencetak buku strategi belum paling, ya belum dilakukan. Pama ada paling 1 orang itu belum dilakukan. Pas di kantor itu adalah di-print di kantor itu nyuruh anak buah. Kalau saya ini ya kerja di mana-mana itu adalah banyak nyuruhnya saya. Ini membuat lapor-lapor, buatkan deh, ya kasih uang, ya. Tuh, daripada semua pekerjaan kita kerjakan bersama-sama, ya stres kita, fisik nggak mampu, ya apalagi saya, ya. Saya adalah juga dosen kemana-mana dan rata-rata tiap hari hampir uji saya S3. Itu ya kalau semuanya saya kerjakan, nggak akan mampu. Ya, makanya saya mesti nyuruh orang, ya. Apalagi kadang-kadang paper buku yang saya uji itu adalah mereka mesti emailkan, ya. Masa saya tiap hari baca laptop, ya udah saya suruh ngeprint, ya sehingga saya membacanya ini. Mungkin dosen yang lain ya tidak sepadan pekerjaan seperti saya, apalagi dosen-dosen yang ijazahnya hanya S2, ya pekerjaannya monoton itu saja. Ya terlalu lama mikirnya. Kok lagi S2, yang S3 pun yang belum profesor terlalu lama mikirnya. Ya. Nggak cepat gitu loh. Apa yang harus dikerjakan oleh dosen itu nggak mikir terus sekolah dan sebagainya. Sekarang gini aja, mbak-mbak ini aja yang jelas bukan dosen, ya sekolah, ya atau masih S1 murni, sekolah mereka untuk yang akan datang. Sedangkan yuk diantaranya juga saya ingin jadi dosen. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, anaknya lulus S1 Fakultas Hukum. Pak, kalau nanti anak saya itu lulus S2 Hukum, pasti jadi dosen. Belum tentu, saya juga gitu. Ya kalau putri ibu daftar, kemudian tes diterima jadi dosen. Kalau tidak diterima, apa otomatis jadi dosen? Kecuali KKN memang ada yang masukkan menjadi dosen, silakan. Ya. Nah, itu kadang orang tua itu belum memahami kalau S2 menjadi dosen belum tentu. Kalau ijazah S2 daftar PNS maksimum usia sebelum usia 35. Namun kalau yang bersangkutan punya ijazah doktor daftar PNS maksimum usia 40. Tuh, teman-teman beri batas itu. Apa tuh? Terlalu lama memikirnya. Sekarang ini Bapak dan Bu, strategi sudah bicara dengan pimpinan, namun orangnya itu tidak, orang itu maksudnya dosen itu tidak bergerak sama sekali. Saya beritahu, saya itu orang strategi. Jadi ke depan itu sudah harus saya pikir. 5 tahun lagi, rata-rata ada 5 atau 6 doktor pensiun bisa 5. Maka kita harus menyekolahkan minimal 6 atau kalau bisa 10. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Tidak ada yang sekolah, hanya 2 orang. Sedangkan sekolah itu dibiayai oleh universitas. Kalau menurut saya berangkat, sama saya belum sekolah, dibayar universitas. Dosennya koncono diri, ya. Malah dosennya mungkin lebih muda dari dia. Ya apa? Mungkin, tapi alasan mereka bukan takut. Ekonomi saya belum bagus, salah. Kesuwen ini, anak saya masih kecil, lama mikirnya. Ya. Saya ngambil S3 anak juga masih kecil, ya. Sudah. Mungkin kan bapak, tapi kan teman yang lain kan juga sama-sama bapaknya. Nah, ini yang bapaknya enggak mikir gitu. Makanya ada yang mengatakan ini, enak ya Pak Andi sudah profesor, enak iya dulu ya enggak enak, ya berjuang. Kemudian lagi, saya sudah usia 61, berarti 9 tahun lagi saya pensiun. Mungkin tidak diingat saya.
70 saja sudah pensiunnya. 70 selanjutnya sampai 79 saya di perguruan tinggi swasta saja. Ya. Kalau di UNED mungkin gaji saya hanya bergaji 5 juta ya. Atau kurang ya, kurang atau mungkin malah 3 juta atau kontrak hanya 2 juta. Kalau jadi sudah saya pikirkan, saya orang strategi. Kalau di Ciputra profesor sudah pensiun, kurs sekarang bukan kurs 9 tahun ya, itu 50 juta tiap bulan plus apartemen. Kalau di Ciputra Surabaya, Perbanas Jakarta juga 50 juta. Ya, tidak harus datang tiap hari. Widya Mandala Surabaya 30 juta tanpa apartemen, tapi datang hanya sehari 2 hari boleh. Nah, kalau saya, yang saya ambil, yang nyaman saya hidup. Ya, apa-apa sudah terpenuhi, bersyukurlah saya hidup ini. Sangat bersyukur. Mungkin teman lain masih berjuang, teman seusia saya masih banyak yang belum punya rumah, masih berjuang bagaimana punya mobil bagus ini. Enggak, saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa kerja di mana-mana, rezeki ya katanya orang itu kalau masih hidup rezeki masih ada ya, maksudnya saya itu selain gaji itu masih bisa nuting kerja di mana-mana, bersyukur saya begini saja. Namun melihat lingkungan kok tidak karuan semuanya ya, lingkungan ini apanya Pak? SDM-nya, dosen-dosennya ya. Apalagi pimpinan itu dipengaruhi politik ya. Menempatkan orang nggak kompetensi, namun konconi itu ya, konconya hong ya, ya maksudnya tidak cerdas, tidak pandai, hong kalau menurut saya, ingat itu ya, ini yang saya, bapak dan ibunya itu yang saya sangat bersyukur. 2 putri saya sudah PNS semua, ya, mulai kuliah sudah saya belikan mobil baru semua, ya. Rumah saya sudah saya belikan semua, yang Bondowoso juga rumah baru. Yang mereka yang rumahnya Bondowoso, saya punya rumah klaster kanannya kampus UNED persis di jalur pertama. Ya. Di Jember saya berikan di GOR, ya, tidak tanggung-tanggung ya. Di sana sudah mereka, apalagi sudah doktor. Ya. Saya omong gini, anak saya sudah doktor dengan usia 26, 27, tapi S1-nya doktor. Itu strategi yang saya gunakan. Biaya sekolah. Kalau mbak-mbak ini mungkin mas-masnya kalau mungkin ketemu, saya tanyai, siapa yang biayai? Biaya sendiri Pak tuh. Loh, kok enggak orang tua, enggak, saya sendiri. Saya mikir gini, tuh enaknya anak saya sampai S3 tak biayai sendiri. Karena apa? Kalau nunggu beasiswa, kapan sekolah? Ya. Karena apa? Waktu itu lebih mahal daripada nilai waktu, lebih mahal daripada nilai uang. Ya. Semakin mundur, semakin mahal, semakin ruwet, ya, biaya semakin tinggi. Sekolah, lulus dokter, UNED, lulusan kedua manajemen, karena dia S1 dokter, dosen Politeknik Negeri Jember, jurusan manajemen. Jadi bapak dan ibu atau mas-mas ini masih muda-muda ini salut saya, baik sekolah murni maupun sudah bekerja, ya itu bagus. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, siapa? Saya Natalia Pak, Natalia Anindya. Apa Natalia? Iya Pak. Saya izin bertanya ya Pak. Saya tertarik dengan terkait masalah sosial budaya Pak. Nggih.
yang tadi dijelaskan. Saat ini tuh tren istilah hustle culture, Pak. Apakah itu juga termasuk dalam faktor sosial budaya di dunia bisnis ya, Pak ya? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan, karena kan ada yang mengatakan bahwa hustle culture itu merupakan budaya yang lebih ke arah negatif seperti itu. Tapi dengan adanya hustle culture, menurut saya akhirnya kan kinerja itu semakin meningkat ya Pak, baik dalam individu maupun kelompok. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Kok Hasil saya sedikit culture. hustle culture Pak, hustle culture kayak budaya gila kerja gitu loh Pak. Seperti itu. Menurut Bapak sendiri bagaimana ya? Kalau jujur saya sih masih rancu gitu. Apakah itu sebenarnya negatif atau budaya kerja? Iya. Itu kan kabar bagus Mbak Natalia. Iya, tapi tren yang di masa kini itu kok banyak orang yang mengatakan bahwa hasil culture itu tuh sebenarnya berdampak negatif. Apakah benar demikian seperti itu, Pak? Contohnya Mohon pencerahannya, Pak. Apa berdampak negatif? Jadi ada yang mengatakan ini ya Pak ya, yang saya baca aja ya Pak ya. Jadi yang saya baca bahwa hasil culture itu sendiri itu akhirnya itu memberikan dampak bersaing yang tidak sehat dalam perusahaan seperti itu. Salah satu dampak negatif dari hasil culture seperti itu. Hasil culture dampak negatif ya? Iya. Jadi semacam mengajarkan untuk manusia itu untuk overworking seperti itu. Padahal kan kita sebagai manusia atau dalam dunia kerja itu dituntut untuk menghasilkan yang terbaik. Dan seperti itu, tapi kok akhirnya itu memberikan menghasilkan yang produktivitas. Iya, tapi kenapa kok banyak yang berpandangan negatif akan hasil culture itu sendiri? Makanya saya kok sedikit rancu. Seharusnya kan itu akhirnya dengan adanya budaya tersebut, orang-orang tuh semakin produktif dan harusnya merasa minder akan dirinya sendiri ya, kalau misalnya dirinya itu jadi tidak produktif dalam perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kenapa saat ini di kalangan pekerja itu kok malah berdampak sebenarnya pandangannya jadi pandangan yang negatif seperti itu? Apakah itu berdampak negatif bagi perusahaan ataukah berdampak negatif bagi personal? Seperti itu sih Pak yang ingin saya ketahui sih Pak, karena kalau menurut dari sisi saya sendiri sih itu sebenarnya meningkatkan produktivitas ya, dan meningkatkan ini sih Pak, nilai lebih pada diri individu sebagai pekerja ya gitu. Mohon pencerahannya sih Pak. Ini Mbak, budaya kerja yang mana? Kan di suatu perusahaan instansi kan ada target. Kalau tidak target adalah jam kerja. Ya, kecuali di perbankan, misalkan yang pulangnya belakang, kan katakan malam ya belakang, itu adalah biasanya bagian kredit. Ya, kemudian bagian perusahaan lain bagian pembukuan yang terakhir ya. Jadi pegadaian misalnya pembukaan terakhir baru pulang belakang dia. Kemudian lagi ada lembur ya misalkan saja ya. Itu menurut saya malah bagus. Nah, mereka itu mungkin ya kemungkinan teman-temannya itu lebih lihat wah kok nyambut gaya ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kecemburuan sosial maksud saya, kecemburuan sosial ya. Budaya kerja itu malah bagus Mas, usahakan perusahaan itu kalau bisa ya budaya kerja malah budaya kerja. Nah, saya belum tahu empiris hasil penelitiannya ya. Ini kan dibuktikan dari hasil penelitian, bukan dari omongan ya, bukan dari omongan. Karena di dalam pekerjaan itu bermacam-macam. Mesti ada kelompok-kelompok
ada pernah seorang mbak itu baru kerja di suatu perusahaan itu, Pak, ada kelompok-kelompok, dia mau gitu, tontonan naik, ya, nggak usah ikut kelompok sana kelompok sini, ya, saling merasain, saling, waduh, repot sekali. Yang penting adalah prestasi dan sebagainya. Gitu. Kalau saya loh ya, enggak ya. Kalau saya pendapatan itu ada. Kalau dia kerja malah sebenarnya bagus. Bukan kerja berapa itu namanya ya, jadi itu malah bagus ya. Kalau enggak kan malah produktivitas turun seperti kata Mbak Natalia tadi ya, produktivitas menurun malah itu malah menurun kalau kita lihat ada di situ ya. Itu yang apa namanya yang terjadi ya. Jadi lingkungan ini memang sekali ya, itu tadi Mbak, karena namanya budaya itu tadi sepertinya antara budaya antara teman satu dengan yang lain itu adalah berbeda ya, berbeda sekali ya. Jadi seperti ini misalkan saja saya workshop atau seminar misalkan aja dimulai jam 8 pagi WIB, dari Papua mulainya jam 10 ya, dari Papua jam 10 ya, karena jam 8-nya Jawa ini Papua jam 10. Nah, saya selesai jam 4 sore, lah Papua sudah jam 6, Pak sudah malam Pak. Nah itu, wah ini pikirannya dia orang Jawa ini budaya kerja ini pikirannya itu ya. Enggak, jam saya kan masih pendek, sana kan mulainya jam 10. Dan memang di antara suku-suku, begini bukan suku-suku, Jepang dengan Indonesia, ya, sana budaya kerjanya adalah begitu keras sekali Jepang. Ya. Indonesia sudah lereng, ya, sederhana. Ini lagi Mbak, saya ditanya, mungkin orang nggak senang. Ya. Saya tuh hari Minggu kerja loh, ngajar. Ya, ada kelas yang Sabtu Minggu itu kerja. Yang penting kan saya dapat uang. Namun kelas rendah tukang batu, tukang cat. Ya. Minggu kerja ya Pak? Ya Pak, istirahat. Sedang apa di rumah? Ya duduk-duduk. Masya Allah, saya juga gitu. Ya baik gitu. Saya beritahu, Pak, saya itu Minggu nyangkut gawe kerja saya. Enggak Minggu tok saya. Pekerjaannya banyak saya selesaikan. Ya seperti gini tadi. Saya toto ngajar jam 1 malam saya bangun. Buka laptop dulu, mungkin ada email dan sebagainya. Noto ngajar. Setengah 2 saya tutup. Tahajud saya. Ya. Sampai jam 3. Terus saya pekerjaan lain, dikerjakan subuh, jam 5 persis lebih 10 menit, saya buka laptop ini. Ya, saya tunggu supaya kumpul mahasiswa S2 ini masuk itu. Di situ. Ya. Tidur jam berapa Pak? Nggak mesti. Kalau tadi malam agak sore, jam 9. Biasa, tidur jam 12, bangun jam 1, biasa. Terus lihat YouTube, agak takut saya. Tidur itu jangan lebih dari jam 11 malam, karena gangguan liver. Waduh, bahaya nih kalau liver sakit ini. Walaupun tengah malam, Bang, kalau tengah malam saya bangun. Tidak sekali ini aja. Berapa tahun? 54 tahun. Saya bangun malam. Ada orang kan suruh tahajud, nanti, kesuwen. Kalau sudah kebiasaan, biasa. Ya, nanti. Itu, ya, itu yang biasa benar-benar dilakukan orang. Bukti ada. Yang saya WA-kan tiap malam itu selain saudara saya, adik saya, Pak Bambang Irawan. Profesor Muhammad Saleh kalau kenal. Tiap malam, lihat. Kadang-kadang setengah 3, sepertiga malam waktunya tahajud. Jadi saya mau WA itu setelah saya selesai tahajud. Setengah 3 itu baru saya WA. Kalau saya kocaan berat nanti lupa mau WA kan, jam 1 saya WA kan.
Semoga kita selalu istiqomah dalam Pak. Saya tanya-tanya pada Kiai. Pak Kiai itu tiap hari mesti baca. Ya, belum tentu. Banyak tertidurnya. Belum tentu lelah. Tapi kalau saya lelah tetap saya takjub. Nah, itu saya gila kerja, Mbak. Gila kerja. Kerja itu enggak melihat saya. Mungkin orang santai-santai sama istri saya gini. Yuk jalan-jalan ke Jogja, yuk. Apa yang saya lakukan? Balik top saya. Kadang-kadang, mana Pak? Aku diundang di Jogja kok pada hari itu. Ngajar saya di Jogja. Anak-anak istri jalan-jalan, saya ngajar. Cari uang saya. Ya. Cari uang. Mungkin orang tidak habis, ya tidak habis-habisnya. Cari uang. Lebih baik saya punya uang banyak daripada tidak punya uang. Iya kan? Alah, ini ngono. Uang kan ya, lebih baik ya banyak falsafah kok. Yang bisa beli apa-apa kok. Kalau tidak punya uang, ingat itu. Kalau saya memang gila kerja saya. Gila kerja. Karena pekerjaan banyak itu masih saya subkontrakkan. Itu saya masih subkontrakkan, suruh ngerjakan orang lain. Itu sebenarnya malah positif, hanya saja perlu menjaga kesehatan. Ya, alhamdulillah saya tidak punya penyakit macam-macam, jika saya agak santai. Ya. Makan sedikit, namun minum manis banyak. Banyak orang yang alhamdulillah ya, tidak ada gula darah. Memang minum manis. Ya. Tiap minum saya harus pakai stroop. Ya. Ada orang gini, jangan pakai gula. Orang pakai gula kok lemes kok. Iya. Orang menyarankan, bagusnya tidak pakai lemes. Ada juga nyaran gini, kalau makan telur, Pak Andi senang. Ya senang kuningnya, no. Enak yang putih saya, ya tidak enak no. Makan telur sing putih, itu putihnya. Ayo kalau bisa saja. Itu nanti penyakit, tidak ada penyakit kok. Namanya kita tuh beli telur, digoreng, digodok, satu termasuk senang telur ya. Itu kita ambil kuningnya, no. Ya. Itu orang ambil putih ya, orang enak, orang semangat aku. Ya, itu. Terus yang kedua, perbuatan kita supaya sehat. Ini bukan kuliah agama. Ya sudah Pak. Ayo, kalau begini saya lihat Mbak ini sering ketemu kan. Tukang becak sepuh, orang bawa bambu, ya, jual pisangnya tua-tua. Batin siapa? Pelakunya kapan? Saya naik mobil, kalau saya kebablasan, saya tunggu terus saya muter. Tidak banyak, saya beri 20.000. Pernah Mbak ya, saya itu mau ngambil apa namanya, saya nyuntikkan lagi. Daripada diantar orang, saya jalan gitu, ada tukang gojek. Bisa ngantar, bisa Pak, saya tidak pakai apa namanya, laptop ya, tidak pakai pesan gitu, ketemu di jalan daripada saja. Terus saat saya baru naik gojek, kira-kira 10 meter, ketemu tukang patri. Ya, sebentar, berarti Pak Bunda, tukang cek itu ya. Saya hanya memberi uang tukang patri 20.000. Sudah kasihan Pak, siapa di kota yang mau mati? Masa kan jalan Halmahera. Kota kalau di desa mungkin masih ada, tapi jarang orang mati. Kapan lakunya? Kalau saya lihat saya pas di rumah ya tak beri baju ya, kaosnya sobek-sobek aja kaosnya, tak beri 20.000. Lalu tukang gojeknya tak suruh ngantar di cucian, tak beri 10.000. Kan sudah untung 1.000, dia mau gojek 9.000, dan dia untung lagi tidak disetorkan kan dia. Apa yang terjadi Mbak? Tukang gojeknya diam. Kok diam? Tadi orang tadi diam diberi 20.000, saya ngantar kok diberi 10.000. Lah, ongkos bukan 9.000. Orang tadi kan nggak punya Mas, saya gitu kan. Kok minta tambah, gojeknya lucu gojek ini. Pikirnya saya itu banyak uang, ya. Pikirnya banyak uang. Orang diam aja diberi 20.000. Orang yang ngantarkan sesuai ongkosnya. Ya cukup. Saya juga gitu ya. Lucu gak orang-orang itu ya. Itu nih. Makanya saya itu, kalau misalnya di antara mbak-mbak ini suatu saat, kalau saya kenal pas tidak pandemi, butuh saya Pak, yang kerja di bank, tukar uang saya.
Uang saya yang 20 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribuan hampir habis. Ya. Jadi saya tuh di saku tuh mesti bawa uang 10 ribuan, 10, 20 ribuan, 10. Ya siapa tahu ada orang yang saya beri 5 ribuan. Tidak minta orang itu. Ampun. Sehat kok gitu, sehat. Itu. Ya, sehat. Itu. Saya mesti tukar. Ada teman di bank tukar ya, kalau ada 20 ribu. Sekarang ini kita memberi uang itu kalau mungkin parkir 2.000 lah atau mutar jalan itu 2.000 oke lah ya. Kalau memberi uang orang itu 2.000 itu tidak pas kita itu. Tidak 5.000 atau 10.000, tidak bisa beli apa-apa. Ya alhamdulillah saya itu bersyukur masih banyak rezeki. Saya mulai kecil cari uang gampang saja. Apa? Saya kecil itu sudah ternak ayam, baru setengah jual layangan. Ya. Pokoknya saya terpulih cari uang mulai kecil sampai sekarang. Adik-adik saya gini, cari uang mulai kecil. Saya mulai kecil itu tidak punya uang. Punya uang saya sampai sekarang. Itu ya buat layangan itu. Sekarang anak-anak kan sudah pegang komputer. Saya dulu kan main layangan saya. Main layangan, main kelereng itu ya. Sekarang kan sudah enggak anak-anak itu ya. Saya sendiri kan sekarang ya sudah bermainnya berbeda sabung ayam. Lagi mungkin mbak-mbak yang tidak senang maksudnya ya agak terlalu judi misalnya. Itu kan judi saya. Menahan saya kalau judi pakai kerbu. Cap gigi apa itu menahan. Seperti kita kalau lihat di televisi judinya Cina itu loh. Ya. Saya pintar kalau itu saya mesti menang saya. Karena apa? Istri saya juga tahu. Orang tua saya tahu. Saya itu kalau tidak punya uang pusing saya itu. Sama ya, kalau tidak punya uang pusing ya. Ya. Saya pusing nggak punya. Istri saya tahu. Apa tidak punya uang. Tapi istri saya tidak usah dipikirkan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi memang uang. Saya akan dapat uang. Saya juga gitu. Makanya itu. Jadi kembali yang sudah kerja. Oh saya sudah kerja. Baru saya cerita tentang saya. Tidak ada diamnya mbak. Ya. Sampai istri saya anak-anak itu, anak-anakku mesti kerja saja. Ya namanya rekreasi. Jadi seperti rekreasi ke Jogja gitu ya. Mereka jalan-jalan, saya enggak di kamar hotel. Kerjakan aja yang saya kerjakan. Nanti kalau sudah jenuh, saya baru jalan-jalan. Senang saya di Jogja itu. Ya hanya gitu aja kan di Jogja itu. Malioboro itu. Tidak beli apa-apa. Tapi saya senang keluar lihat kiri kanan. Kalau ada yang perlu beli hal-hal yang unik beli. Kalau enggak ya tidak. Oke, itu dulu, itu nanti dihitung. Kalau beli buku itu yang mahal ya, yang 150-an ribu. Jaga yang jangan yang 40.000, nggak bisa dibaca nanti. Kecil bukunya tebel itu mumet dilihat. Yang 150 komparatif, efektif. Pak Handriono nanti juga pakai itu. Jadi tugas saya ini bablas sampai dengan tugasnya Pak Handriono nanti. Pak Handriono hanya duduk manis melihat mbak-mbak atau mas-mas ini bersensi. Untuk kuliah strategi bersaing. Nanti ketemu saya biasanya manajemen strategi semester berikutnya. Manajemen strategi sama apa gitu loh semester berikutnya. Saya lanjut. Sebetulnya strategi bersaing ini bagian dari manajemen strategi. Manajemen strategi dulu baru strategi bersaing, ini malah kualik. Ya, tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Nah, ini lagi masih ada anunya lagi nanti. Keunggulan bersaing menurut Porter, ada keunggulan bersaing menurut Barney. Wah, rame lagi, baru bisa membandingkan. Ya. Oke, itu dulu. Bagi yang bekerja, saya kira belum terlambat untuk berangkat kerja atau Maaf, aku mau nanya satu. Gimana Mbak? Ya, ini yang tugasnya kita tuh presensi itu berarti lebih ke slide buat kita presensi atau lebih ke makalah ya, Prof? Slide ya, oke. Slide. Jadi itu bahasa Indonesia itu Mbak, bukan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu. Baik. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cari sulit sekarang. Dulu saya punya juga telesot saya. Dulu pada buku ini saya beli ketiga yang dulu setelah tak pakai kok hilang kemana ya, tak pakai hilang kemana, pakai slide. Dijelaskan, oke. Mungkin bisa juga satu pertemuan, dua, bisa juga satu ya, karena 15 ini Pak Andriono bagian 8 masalahnya, saya bagian
8 atau Pak Adro yang 7 ya. Jadi itu, tapi kumpulkan semua sehingga saya bisa tahu yang di slide ke Pak Adro nya berapa. Itu. Jadi itu 15 chapter kalau mahasiswa cuma 28 ya, makanya ya kerjaan ya 15 chapter ya. Pokoknya satu buku 2 kecuali mahasiswanya ganjil dia dapat teman, ya itu aja. Saya kira itu Mbak. Kerja di mana Mbak Ika ini? Di PMA yang di Bobin Agjasa, PTPN 10. Oh, PTPN di Agjasa itu. Oh, tidak terlambat ini kerjanya ini. Ini lagi nunggu. Oh, lagi nunggu ya sudah. Oke ya, selamat ketemu lagi. Oh, besok ya ada kuliah lagi pagi ya. Iya. Nah, etika bisnis itu malah saya punya modulnya yang bagus itu saya. Oke, itu dulu. Ini Mbak-mbak sama Mas-mas. Ketemu lagi kita besok pagi ya. Ini etika bisnis. Pak Prof Andi, mohon tanya Prof Andi. Ya, silakan. Referensi apa cukup manajemen strategi atau yang lain ya? Manajemen strategi ya, gimana? Untuk buku referensi yang bisa kita baca. Buku manajemen strategi. Dia itu bukunya kan sudah saya share itu bukunya. Iya sudah Pak. Ada yang lain Pak? Mungkin bisa kita cari. Itu tadi komparatif MPTEK ini tadi. Nah, kalau yang itu buku terbaru. Baik, Pak. Nah, yang ini komparatif MPTEK ini untuk tugas ini menarik sekali. Nanti ada artikel saya kirim lagi dari Badmi. Ya. Baik Prof, terima kasih Mas. Oke, ya, Mas Salim dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.